Can be talk. Hai Sobat Rupiah, apa kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Kali ini kita kembali ke Genbi Talks episode 6. Kali ini bersama saya, Milensia Laura. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang salah satu produk unggulan dari Bank Indonesia, yakni ada Kris. Nah, untuk jelasnya apa sih Kris itu, kita sedang bersama Mas Deni di sini. Halo Mas Deni. Halo. Mas Deni ini merupakan perwakilan dari Bank Indonesia yang pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan secara rinci tentang kris itu apa. Nah, kita dudukkan bersama kita sebagai manusia yang tidak memiliki ilmu tentang kris, jadi kita sama-sama menanti ilmu-ilmu yang mengalir dari Mas Deni pada episode kali ini. Langsung aja, gimana Mas Deni, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Mbak. Mbak Milan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mas Dendi, hari ini kita akan ngobrolin tentang kris nih. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Sebenarnya kris itu apa sih gitu kan? Urgensinya penting ya di episode kali ini. Kita sederhananya apa sih kris itu? Bisa dijelaskan? Iya. Kris itu dibaca Kris gitu ya, bukan KRIS, bukan QRIS. Nah, dan kepanjangannya itu Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, itu yang pertama. Terus untuk definisinya itu adalah penyatuan berbagai macam QR code. Nah, penyatuan berbagai macam QR code yang standar nasional. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2019 nih kan, biasanya OVO ngeluarin QR-nya sendiri, GoPay ngeluarin QR-nya sendiri. Nah, gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya saya sebagai pembeli ke pedagang gitu ya, saya harus punya dua-duanya aplikasi tersebut. Iya. Tidak bisa langsung dari GoPay ke OVO gitu. Nah, dengan adanya kris ini, Bank Indonesia berinisiatif untuk menyatukan berbagai macam QR tadi. Jadi ketika kita berbeda QR seperti itu ya, bisa melakukan transaksi dari GoPay ke OVO bisa, dari GoPay ke BCA bisa gitu, walaupun beda bank, beda aplikasi. Yang penting penyelenggara jasa sistem pembayarannya itu telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia seperti itu Mbak. Dan memang sekarang itu sudah semakin banyak yang menggunakan kris tadi. Nah, kalau dulu tuh nggak kebayang tuh kita bisa menggunakan transaksi non tunai di pasar. Kita bayar pakai iya, kita bayar pakai uang tunai kan. Nah, kalau misalnya yang pakai non tunai itu kan biasanya tuh di mall-mall tuh, Iya. di UMKM yang gede lah gitu, Betul. pakai EDC, pakai kartu seperti itu kan. Tapi kalau pakai itu EDC tadi itu nggak bisa di pasar kan, nggak bisa di pasar. Nah, tapi kita dari Bank Sekarang bisa Indonesia ya, Mas ya ya? mendorong transaksi kris tadi supaya bisa dilakukan di pasar-pasar, pariwisata, parkir seperti itu, dan banyak lagi sih Mbak. Oke, itu dia teman-teman. Jadi Kris ya, bacanya Kris, Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya nih Mas Dendi, ini pertama kali diluncurkan ini kapan Mas Kris ini? Nah, Kris itu sebenarnya itu udah long journey ya, udah perjalanan panjang dari tahun 2017 sebenarnya udah digodok tuh. Bagaimana nanti kita bisa mempunyai teknologi QR code sebagai alat pembayaran gitu kan. Dan Kris ini diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019. Diluncurkan sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, 2 tahun yang lalu 17 Agustus 2019. Dan kita dari Bank Indonesia mewajibkan setiap QR code ya, setiap QR code yang dipakai di UMKM, di masjid seperti itu yang dipakai di masyarakat itu harus kris. Nggak boleh QR yang bersifat eksklusif. Iya. QR yang dikeluarkan salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran harus menggunakan kris. Nah, seperti itu. Itu per 1 Januari 2020 kemarin. Nah, gitu Mbak. Oke, berarti ini kan tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia mengeluarkan KRIS. 17 Agustus 2020 Bank Indonesia mengeluarkan UPK Rp75.000. Ini sebenarnya ada apa sih Mas? Kenapa harus tanggal 17 Agustus? Ya, sebenarnya itu lebih apa ya, karena 17 Agustus itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan kita ya. Kita ingin memberikan hadiah lah untuk negara Indonesia dengan karya-karya, kemajuan teknologi seperti itu. Terus di tahun ini ada nggak Mas, di 17 Agustus ini Bank Indonesia lagi ngeluarin apa di tahun ini? Oh, kemarin 17 Agustus 2020 kita baru 2021. Nah, 17 Agustus 2021 kita baru meluncurkan yang namanya kris praresmi antar negara.
Itu gimana Mas? Kris praresmi antar negara. Nah, sebenarnya praresmi itu maksudnya itu ya masih piloting. Nah, pasti piloting. Kita bekerja sama dengan Bank of Thailand. Bank of Thailand itu adalah semacamnya Bank Indonesia Thailand, regulatornya, regulator bank sentral di Thailand. Nah, kita bekerja sama supaya krisnya kita itu, krisnya kita itu bisa di-scan oleh wisatawan Thailand. Kemudian QR Thai Payment, nah itu krisnya, namanya krisnya di sana, QR Thai Payment, itu juga bisa kita scan menggunakan nanti misalnya aplikasi GoPay, BCA, BPD, sini ya, gitu, BRI gitu. Jadi dengan adanya linkage gitu ya, keterkaitan antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand itu lebih memudahkan dan malah menguntungkan UMKM kita kan, seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya ada wisatawan Thailand nih kekurangan nih uang rupiahnya ketika misalnya belanja di Jogja misalnya gitu kan. Nah, mungkin mereka harus cari money changer gitu kan. Tapi sekarang itu nanti di tahun 2022 karena sekarang masih piloting, nanti udah bisa tinggal menggunakan misalnya ya GoPay-nya Thailand atau aplikasi dari penyelenggara jasa sistem pembayaran dari Thailand. Jadi lebih mudah dan lebih efektif gitu ya. Mas, kemudian kalau kita ngomongin tentang kris-kris di luar negara kita ya, itu gimana Mas? Maksudnya kan kita udah kerjasama sama Bank Thailand ya, yang tadi punya Thai Payment gitu kan. Kemudian kalau untuk negara-negara lain Mas, apakah kemudian nanti kita punya program-program selanjutnya untuk mengarahkan kami ke wisatawan Indonesia kan nggak cuma dari Thailand aja nih Mas, mungkin banyak juga yang dari Australia yang paling dekat, Malaysia, Singapura, itu bagaimana di Bank Indonesia? Apakah benar-benar juga melakukan kerjasama dengan mereka atau bagaimana? Ya. Dan memang sekarang kita lagi menjajaki, lagi piloting. Dan untungnya memang dari awal pengembangan kris ini ada namanya standar internasional. Standar internasional itu IMV Co gitu ya. Jadi itu salah satu standar internasional QR. Jadi kita krisnya itu udah memang mengacu ke standar internasional tersebut. Nah, yang Thailand tadi QR payment tadi juga itu mengacu ke standar internasional. Jadi kalau misalnya sudah mengacu ke standar internasional itu nanti kedepannya maka bisa dihubungkan, karena sama-sama tuh satu standar tuh kan. Nah, jadi bisa. Dan sekarang itu kita sedang menjajaki dengan Malaysia, dengan Jepang. Nah, nanti ya turis-turisnya juga bisalah berbelanja di sini, dan juga kita sedang mulai menjajaki dengan bank sentralnya Arab Saudi. Jadi kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu gitu ya, kalau misalnya melakukan ibadah haji, umroh misalnya gitu ya. Betul ya Mas ya, itu juga salah satu. Beli oleh-oleh dari sana tuh kan. Nah, tinggal pakai GoPay, tinggal pakai salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia, misalnya pakai BRI, BPD. Nah, kita tinggal scan aja QR di sana. Jadi nggak perlu takut uang realnya kita kececer, kecolongan, nah seperti itu. Jadi ke depan pengembangannya akan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bank Indonesia ya. Jadi sampai situ loh. Tapi benar juga Mas, bahwa memang kita kan salah satu umat muslim yang terbesar ya. Jadi haji ini jumlahnya juga banyak gitu ya. Jadi keren banget Bank Indonesia. Mikirnya sampai jauh ya, sampai Bank Arab Saudi gitu. Selanjutnya Mas, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini, bentuk dari kris ini apa sih? Ya, bentuk dari kris itu ya mungkin teman-teman sekalian sudah sering lihat gitu ya, ada yang namanya merchant presented mode. Ini krisnya merchant kita scan. Nah, terus ada yang namanya customer presented mode. Nah, ini krisnya kita di scan oleh merchant. Nah, di HP kita itu akan ada yang namanya kris. Nanti merchant tinggal men-scan di HP kita. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah sering lihat tuh misalnya di beberapa UMKM, sebut aja namanya misalnya Chatime atau misalnya ya Boba gitu ya, tempat-tempat anak muda lah gitu ya. Nah, di situ kan pasti ada stiker barcode. Nah, itu ada akriliknya, ada barcode-nya kita. Nah, itu salah satu penerapan tadi kris MPM, merchant presented mode. Nah, itu bersifat statis. Itu bersifat statis karena dia memang QR-nya ya itu doang kan, statis kan. Tapi ada juga beberapa UMKM misalnya mungkin ada di beberapa kayak Olive gitu ya. Olive itu krisnya itu langsung keluar dari mesin posnya gitu ya. Mesin posnya itu keluar tuh krisnya. Nah, itu beda-beda tuh setiap transaksi. Nah, itu namanya kris dinamis. Ini yang paling penting juga nih Mas, tanggapan masyarakat dengan hadirnya kris sejak tahun 2019 ini apa Mas? Khususnya untuk UMKM. Ya, khusus untuk UMKM ya memang salah satu
keuntungannya gitu ya, keuntungannya yang memang dimiliki UMKM itu adalah transaksinya cepat gitu ya, transaksinya cepat dan mereka memang langsung masuk ke rekening gitu ya, langsung masuk ke rekening. Dan memang kalau dulu gitu ya, kalau kita hanya misalnya menggunakan uang tunai, ya uang pribadi akan beresiko tercampur juga dengan uang yang kita pakai untuk penjualan. Betul. Seperti itu ya. Jadi kalau yang kita misalnya menggunakan kris itu bisa lebih tertata lagi transaksinya seperti itu. Kemudian juga ya mungkin ya secara tanda kutip ya mungkin omsetnya bakalan lebih naik karena ya kita menyediakan banyak kanal pembayaran. Betul. Misalnya Mbak Milen nih habis nih uang tunainya. Iya. Kalau mau ke ATM jauh banget, Betul. tapi untungnya uangnya ada di aplikasi. Iya, Nah iya. kan tinggal scan doang. Ini ya. Jadi nggak perlu lagi ke ini kan. Jadi kalau misalnya ada salah satu UMKM yang memang sudah menyediakan ya kita tinggal langsung aja datang ke sana kan. Tapi kalau misalnya UMKM-nya tidak menyediakan, ya kita mungkin nggak jadi tuh berbelanja seperti itu. Oke. Jadi ya mungkin dalam tanda kutipnya ya memperbanyak omset lah seperti itu. Tapi jujur nih ya Mas, sebagai ini bukan ngomongin Milan karena anggota dari Genbi ya, tapi sebagai mahasiswa ini saya benar-benar terbantu banget dengan adanya Kris. Ini jujur nih nggak peres-peres ya teman-teman ya. Karena memang masyarakat sekarang ini kan kita lebih banyaknya ini ya transaksinya digital gitu ya, transaksinya online gitu. Jadi bahkan sekarang ini kan lagi muncul tuh dompet-dompet kayak punya Mas Lil yang kecil aja tuh, yang isinya cuma kartu gitu kan. Jadi dengan adanya Kris ini benar-benar membantu kami mahasiswa untuk nggak perlu repot-repot ambil uang tapi bisa beli jajan banyak gitu. Itu Betul. emang benar-benar ini sih. Nah itu Mas, kalau untuk tanggapan dari ini, ada nggak sih kayak penolakan dari UMKM ketika ada salah satu dari salah satu perwakilan dari Bank Indonesia ketika memberikan sosialisasi kepada UMKM tapi mereka menolak? Ada nggak Mas yang kayak gitu? Ya banyak tuh, itu memang tergantung literasi, tergantung literasi ya. Ketika kita melakukan sosialisasi, mereka mungkin menolak. Ini apa sih untungnya? Karena mereka mungkin ya belum terlalu berpikir panjang seperti itu ya kan. Dan bahkan ketika misalnya UMKM itu juga sudah dibuatin krisnya, ini pengalaman saya pribadi nih ya, pengalaman saya pribadi, ya mungkin mereka nggak tahu tuh saya dari Bank Indonesia kan. Nah saya mau bertransaksi pakai kris, padahal krisnya ada di meja kasirnya tuh, mereka menolak gitu. Oke. Nah mereka menolak karena mungkin ya mereka nggak tahu nih, kurang tahu uangnya bakal masuk kemana, kemudian juga ya belum percaya gitu ya, takut ada resiko keamanan seperti itu ya. Jadi memang kita dari Bank Indonesia terus mengedukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu yang memang belum punya kris, bahkan yang tetap sudah punya kris, tetap kita lakukan sosialisasi seperti itu. Mas, ini pertanyaan yang penting nih, mungkin teman-teman sekalian, Sobat Rupiah dan Sobat Genbi juga pasti tanyakan, ada nggak sih potongan kalau kita pakai kris, potongan harganya? Ya, potongan. Kalau untuk konsumen, kita melakukan scan, mau dia dari GoPay ke OVO, dari GoPay ke GoPay, dari GoPay misalnya ke BPD, BRI gitu ya, walaupun beda bank, beda aplikasi, Rp0. Rp0 teman-teman. Iya, Jadi Rp0. jangan ragu untuk pakai kris ya. Iya, bayangkan kalau kita misalnya gunakan transfer, beda bank, seperti itu 6.500. kena biaya 6.500. Nah Iya. kalau kita ini ya menggunakan kris ya Rp0 kan Langsung seperti ya, itu. Mas, Dan Rp0. transaksinya sekarang itu dinaikin, sekali transaksi itu udah bisa sampai 5 juta. Sudah sampai 5 juta. Jadi kalau misalnya mau beli boba 20.000 tuh, tinggal walaupun beda aplikasi, beda bank misalnya, ya udah pakai kris ya Rp0 seperti itu, Langsung ya, nggak Mas. perlu lagi kepikiran biaya transaksi. Betul. Seperti itu. Kemudian Oke. kalau yang UMKM kena juga tuh sampai 31 Desember 2021 Bank Indonesia meringankan tuh karena pandemi kan. Nah, 0% juga. 0% untuk UMKM. Kalau misalnya kita menggunakan kartu tuh misalnya EDC gitu ya, itu biasanya UMKM itu kena tuh 1% sampai 2% dari transaksi dikurangin tuh. Nah, tapi kalau untuk yang kris, Bank Indonesia meringankan 0% sampai 31 Desember 2021. Oke, gebrakan yang cukup berat dan menurut saya ini gebrakan yang cukup bagus ya Mas, untuk Iya. masyarakat Indonesia, apalagi karena pandemi ini ya semua pasti merasa rugi gitu ya, dari bidang apapun pasti rugi ya. Dengan adanya kebijakan dari Bank Indonesia ini insya Allah bisa membantu ya masyarakat Indonesia. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Denny. Ini kan lagi ada campaign ya, target agar tercapai 12 juta merchant untuk krisnya. Itu bagaimana langkah Bank Indonesia untuk mencapai 12 juta merchant? Ya, akhir tahun 2020 kemarin Bank Indonesia memang menargetkan di tahun 2021 ini
harapannya kita sudah mencapai 12 juta merchant. Dan di posisi sekarang itu udah lebih dari 8 juta merchant di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan kris. Untuk di Jogja sendiri juga sudah sekitar 260.000 yang menggunakan merchant. Nah, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan yaitu salah satunya ya sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi baik itu di tingkat pusat, kemudian juga ke Pemda, kemudian juga ke penyelenggara jasa sistem pembayaran, bagaimana caranya untuk mengunggulkan target tadi yang 12 juta tadi. Ya, kalau di sini memang kita erat berkolaborasi dengan Pemda, DIY, Pemkot, Sleman gitu ya, dan beberapa Pemda lainnya untuk mengajak masyarakatnya mulai menggunakan kris, untuk mengajak pedagang-pedagang yang misalnya di bawah Dinas Perdagangan, Dinas UMKM itu tetap mau beralih menggunakan pembayaran non tunai, karena memang apalagi kondisi pandemi sekarang ya, dan itu salah satu arahan dari WHO untuk mendorong penggunaan transaksi digitalisasi itu ya, contactless payment, pembayaran yang tidak bersentuhan sama sekali. Kalau kita menggunakan uang tunai kan bakal bersentuhan tuh, ngasih uang, nggak minta uang kembalian, tapi kalau ini kan sama sekali tanpa kontak, seperti itu. Dan salah satunya mungkin dengan generasi baru Indonesia juga ya Mas ya? Iya betul, dan kita tetap melibatkan generasi Gen B ya, Gen B untuk mendorong akuisisi UMKM, kemudian juga mendorong transaksi masyarakat untuk menggunakan kris, seperti itu. Jadi campaign-campaignnya ya kita sinergi dan kolaborasi, terus kita memanfaatkan platform-platform media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, nah gitu ya. Semuanya kita gunakan, televisi, radio, semuanya juga untuk dengan melibatkan artis, influencer, selebgram gitu ya. Semuanya kita libatkan untuk melakukan sosialisasi kampanye terkait kris ini dan program 12 juta merchant ini. Oke, itu dia penjelasan dari Mas Denny terkait tentang kris, bahwa tadi pencapaian 12 juta itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya, Milensia, untuk episode kali ini. Nah, itu dia penjelasan tentang kris. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dari Mas Denny ini bisa membantu kita ya untuk sama-sama membantu mencapai target 12 merchant menggunakan kris, karena banyak banget manfaatnya. Nah, teman dan sobat rupiah dan sobat Genbi, jangan lupa juga untuk yang punya UMKM itu mulai bisa mengganti ya transaksi yang tunainya menjadi digital menggunakan kris. Mungkin itu aja dari Mas Denny. Ada pesan terakhir untuk seluruh warga Indonesia yang menonton podcast ini? Ya, terima kasih kepada Mbak Milen atas undangannya kepada kita Bank Indonesia. Dengan ini ya salah satu kerjaan kita juga untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat untuk menggunakan kris. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang menonton podcast ini, mendengar podcast ini ya, harapannya kita mau beralih menggunakan transaksi digital, transaksi non tunai, karena memang arahnya ke depan bakalan seperti itu. Disrupsi digital ini memang merubah perilaku dan kebiasaan kita. Kira-kira kita bisa berperan mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Betul sekali, dengan adanya digitalisasi juga kita juga bisa menekan angka penularan COVID-19. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih Mas Denny atas waktunya. Saya Milensia Laura pamit undur diri. Sampai jumpa di Genbi Talks episode 7. Genbi Talk.